Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus akhirnya angkat bicara terkait potongan video lama dirinya yang kembali viral dan memicu kritik keras publik. Dalam video tersebut, ia seolah-olah menolak dibandingkan sebagai anggota DPR dengan rakyat jelata. Menurut Deddy Sitorus, framing itu sengaja dipelintir oleh buzzer yang memotong konteks pernyataannya di sebuah acara TV pada 2024 lalu. Ia menegaskan bahwa ucapannya kala itu bukan merendahkan rakyat, melainkan menolak perbandingan yang dianggap tidak setara. Bagi Deddy Sitorus, gaji DPR seharusnya dibandingkan dengan pejabat tinggi negara seperti Menteri, Kapolri, atau Dirjen, bukan dengan buruh bergaji UMR. Ia menuding operasi buzzer dengan anggaran besar sengaja menggiring opini publik agar dirinya dan partainya diserang. Video tersebut kembali ramai setelah pernyataan Deddy Sitorus soal tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah dinilai kontras dengan kondisi rakyat kecil. Ia bahkan tampak geram ketika pembawa acara menyinggung potongan iuran tapera dari gaji buruh. Deddy Sitorus berargumen bahwa sebagian besar anggota DPR berasal dari luar daerah dan harus menyewa rumah di Jakarta, sehingga tunjangan rumah dinilai wajar. Namun, diksi rakyat jelata yang terlontar darinya justru menyulut emosi publik. Banyak netizen yang budiman menilai Deddy Sitorus arogan dan melupakan fakta bahwa gaji serta fasilitas DPR sejatinya berasal dari uang rakyat, sehingga pernyataannya dianggap mencerminkan jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhir-akhir ini banyak banget anggota DPR yang blunder, akhirnya dikritik di mana-mana sama rakyat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menutup kolom komentar loh teman-teman. Nggak bisa di tag, nggak usah gue sebutin siapa aja, kalian pasti tahu orangnya ya, inisialnya siapa kalian pasti tahu. Nggak gini loh, kalau kalian dikritik, terus kalian nggak mau dengerin, nggak mau dikritik, nutup kolom komentar, terus fungsi titel Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang kalian emban itu apa? Nggak usah namanya kalau gitu DPR, orang dikritik aja langsung tutup kolom komentar, nggak bisa di tag, ganti aja namanya jadi Dewan Perwakilan Rupiah, itu lebih cocok gitu. Gak usah rakyat mana yang merasa diwakili sama kalian, gak ada. Aku baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lo dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya. Terus yang lu kasih makan itu rumah lu isinya 1 RT, 1 RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta, nggak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Ih, baru tahu gue, sumpah. Aku tuh sebenarnya nggak mau ya ngomongin politik, tapi kali ini aku tuh mau ngomongin politik karena ngebuat hatiku tuh panas. Itu anggota DPR pada ngapain sih? Itu yang anggota dewan yang cewek ngomongin dari rumahnya ke Bintaro, dari rumahnya ke Bintaro ke Senayan, itu butuh waktu 30 menit dan dia tuh kena macet guys. Tapi dia ngomong itu di mobil mewah dan disupirin. Apa kabar tuh rakyatnya desak-desakan pergi kerja dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta naik kereta api, terus macet-macetan. Mikir gak sih lu jadi anggota dewan? Terus lagi nih, anggota dewan yang gak bisa ngitung, itu yang cowok gak bisa ngitung. Lu balik sekolah gak lu? Ngitung aja lu gak bisa, ngurusin rakyat lagi lu. Ngadi-ngadi lu kadang. Terus lagi tuh anggota dewan yang joget-joget. Lu ngapain joget-joget, rakyat lu menderita. Lu kalau mau joget-joget tuh di rumah diam-diam lu joget-joget, nggak usah diliatin ke kita nggak terima, ngerti nggak? Enak ya jadi anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini. Rakyat susah cari duit, banyak pengangguran, PHK, daya beli menurun. Yes, pokoknya di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik aja, rakyat tidak baik-baik aja, anggota DPR malah dapat tambahan tunjangan ini itu.
terakhir ini tunjangan apa? Tunjangan rumah 50 juta per bulan. Kadang mikirnya itu, mereka mikir nggak sih kondisi rakyat itu seperti apa? Ya memang katanya mereka kerja untuk rakyat, tapi sangat nggak pas menurut aku. Kondisi seperti ini yang rakyatnya susah, ekonomi susah, tapi malah tunjangan-tunjangan untuk anggota DPR dinaikkan. Ya gimana, rakyat nggak ribut, mau dikasih penjelasan apapun yang katanya DPR kerja untuk rakyat, ya nggak pas menurut aku. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang tidak baik-baik aja, menaikkan tunjangan-tunjangan untuk anggota DPR itu nggak pas sih menurut aku. Gue tuh setuju banget dengan poinnya Ahok. Ini bukan sarkas bagaimana, tapi menurut gue DPR memang pantas untuk dibayar segitu. Tapi poinnya Ahok juga sangat penting. Tunjukkan, Menteri Keuangan tunjukkan, yang kamu bayar itu tidak omon-omon. Di sini Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani dan Presiden tuh ada cacat manajemen dan cacat legacy. Kita aja bayar ke dokter gigi scaling aja paling minimal 300.000 kan. Ke dokter spesialis mungkin 800.000. Untuk ukuran DPR RI itu sangat wajar dibayar segitu. Jadi statement Ahok yang ini benar. Buka yang dibayar tuh berapa dan apa aja. Apalagi banyak pengakuan DPR tuh yang sinting, kayak Nafa Urbach. DPR ini juga yang punya gagasan yang nggak ngotak. Di kereta boleh ngerokok, atau wakil ketua DPR yang ini yang bilang gajinya kurang. Jadi statement Ahok tuh bener banget. Semua pekerja Indonesia tuh wajib dibayar mahal, baik itu guru, dokter, PNS, tapi harus linear dengan kerjanya nyata. Ini aja ada statement baru dari Sri Mulyani. Jangan tebar kebohongan seolah APBN tak cukup biaya guru dan dosen. Gak cukup memang. Misalkan Indonesia ada tragedi 98 terulang, gue gak kaget sih. Indonesia tuh udah cacat manajemen, cacat legacy, cacat presiden, menteri keuangan, DPR, pola pikirnya udah cacat. Kalau ada dari kalian yang masih menghujat oknum anggota DPR yang nggak bekerja, stop untuk menghujat mereka. Karena mereka itu kerja nyata guys. Mereka itu kerja pakai otak dan pakai tenaga. Mereka sekolah tinggi-tinggi biar apa? Biar jadi orang pinter yang duduk di DPR dan mewakili aspirasi kita masyarakat. Jadi wajar tunjangan mereka belasan juta, gaji mereka ratusan juta, sesuai sama yang mereka kerjakan. Sekali lagi, mereka kerja pakai ini. Mahal bayarannya kerja pakai otak. Gak ada, mereka gak ada korupsi, gajinya udah gede. Gak ada mereka korupsi, gaji gede, tunjangan juga gede. Wajar, sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sesuai apa yang mereka kerjakan. Jadi, jangan lagi kita ngehujat oknum anggota DPR. Gimana? Acting gue bagus gak? 5 sifat baik DPR yang bikin gajinya pantas dinaikin. Yang pertama, pekerja keras. Ketiduran saat acara menandakan DPR kerja terlalu keras sampai kecapean. Bayangin sebanyak apa kerjaannya sampai harus begadang dan akhirnya tumbang. Yang kedua, mengerti kesehatan. Jakit setelah sidang bikin badan jadi bugar. Walaupun jadwalnya super padat, tapi tetap sempetin olahraga. Nah, ini contoh orang yang ngerti kesehatan. Yang ketiga, murah senyum. Di saat Bapak Wakil Presiden mukanya cemberut dan agak jutek dikit, DPR tetap tersenyum riang gembira. Meskipun belum ada senyuman yang terpancar dari orang lain, it's okay buat tetap ramah. Yang keempat, multitasking. Ada oknum yang tertangkap belanja online saat rapat. Itu namanya beliau bisa memanfaatkan waktu dan situasi supaya banyak pekerjaan yang bisa beres dalam satu waktu. Yang terakhir, sifat peduli. Anggaran buat beli alat tulis tembus 44 triliun rupiah. Kalian tahu nggak ada pulpen yang seharga 1-2 juta? Nah, siapa tahu pulpen itu yang dibeli. Kalian pasti pernah dengar kan, ada harga, ada kualitas. Jadi, anggarannya dimaksimalkan karena DPR peduli dengan sesama. Biar kerjanya makin cepat, makanya semua hal dibeli yang paling bagus dan paling mahal. Ini orang-orang yang mau bubarin DPR. Jangan, kasihan. Kalian tahu nggak, mereka yang jadi di DPR itu udah habis berapa miliar mereka? Apalagi DPR RI. Hah? Mana ada yang gratis, bos? Coba, kemarin siapa yang udah dapat kalender? Siapa yang sudah dapat minyak goreng? Siapa yang dapat telur? Beras? Tapi mereka, kalau kita mau bubarin, mereka nyanyi. Saya dulu bayar, Pak. Saya dulu kasih serangan fajar juga, Pak. Begitu loh. Dan dilalahnya lagi. Siapa coba yang di sini di antara kita yang menerima itu? Coba. Ya mereka ambil keuntungan sekarang. Begitu. Pantas mereka joget-joget 3 juta, gaji naik 3 juta per hari. Lebih cepat balik modal, bos. Ya nggak?